Hai, perkenalkan nama aku Anastasia Metusala. Aku merupakan mahasiswa KKN Tematik COVID-19 Unsia tahun 2020, di mana di sini aku dari kelompok 109. Aku akan membuat suatu video yang menjelaskan tentang arti, warna, pembagian zona wilayah terinfeksi COVID-19. Nah, jadi ada 4 kategori wilayah terkait penyebaran COVID-19. Yang pertama, wilayah risiko tinggi yang ditandai dengan zona merah. Yang kedua, wilayah risiko sedang yang ditandai dengan zona orange. Yang ketiga, wilayah risiko rendah yang ditandai dengan zona kuning. Kemudian yang keempat, wilayah yang belum atau tidak terdampak penyebaran COVID-19 yang ditandai dengan zona hijau. Nah, jadi apa tujuan pemerintah menetapkan zona-zona wilayah tersebut? Yang pertama, selain untuk memetakan bagaimana jumlah dari kasus yang terdapat pada suatu daerah tersebut, pemberian zona warna ini juga dapat menjadi suatu patokan untuk menerapkan protokol kesehatan yang dapat dilakukan di wilayah dengan zona-zona warna tersebut. Saat ini, ayo kita membahas penjelasan dari masing-masing zona warnanya dan bagaimana protokol kesehatan yang dapat dilakukan di setiap zona warna. Yang pertama, zona hijau. Nah, zona hijau merupakan suatu wilayah atau negara yang belum terkonfirmasi terdapat kasus positif COVID-19 ataupun terdapat beberapa kasus terkonfirmasi positif COVID-19, namun infeksinya itu berasal dari negara lain. Pada wilayah dengan zona hijau, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, terutama tentang protokol pencegahan penyakit menular yang dapat dilakukan, yaitu dengan memakai masker, jaga jarak, kemudian tetap rajin mencuci tangan. Kemudian yang kedua yaitu zona kuning. Zona kuning berarti negara atau wilayah dengan beberapa kasus penularan lokal, tetapi tanpa kelompok komunitas. Protokol kesehatan yang diterapkan pada zona kuning sama dengan zona hijau, yaitu protokol pencegahan penyakit menular, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, dan juga menjaga jarak. Namun pada zona kuning ini, karena sudah terdapat infeksi lokal pada suatu daerah, pemerintah harus mengeluarkan imbauan menjaga kesehatan pribadi, yaitu menjaga jarak sosial, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker, serta menerapkan etika bersin. Zona orange berarti wilayah atau negara yang berdekatan dengan zona merah atau wilayah dengan klaster penyebaran yang sedikit atau kecil. Nah, protokol kesehatan yang dapat dilakukan pada zona orange ini menerapkan protokol kesehatan yang sama dengan zona kuning, di mana di sini mewajibkan protokol kesehatan pribadi yang telah disebutkan tadi, yaitu memakai masker, menjaga jarak sosial, menerapkan etika bersih, dan juga rajin mencuci tangan, dan mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan masker. Jadi penggunaan masker pada wilayah dengan zona orange ini wajib dilakukan. Masyarakat sudah dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Hal yang baru pada zona orange ini yaitu pemerintah atau wilayah setempat harus melakukan pemeriksaan secara aktif kepada orang ataupun masyarakat yang baru bepergian dari luar daerah, apalagi daerah-daerah yang memang terinfeksi atau daerah-daerah yang sudah ada dalam zona merah. Jadi, wajib dilakukan pemeriksaan dan pemantauan tanda dan gejala kepada masyarakat yang baru selesai bepergian. Selanjutnya, yang keempat yaitu zona merah. Nah, zona merah ini merupakan suatu wilayah atau negara yang telah mempertahankan transmisi komunitas atau infeksinya itu telah terjadi secara luas kepada masyarakat di daerah tersebut. Atau protokol kesehatan yang dapat dilakukan di zona merah ini selain dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tetap dalam rumah saja, namun pemerintah wilayah biasanya pada daerah yang telah pada daerah zona merah ini telah menerapkan kebijakan lockdown, yaitu dengan menutup tempat-tempat keramaian seperti misalnya sekolah, kemudian tempat wisata ataupun tempat bisnis, dan membatasi setiap masyarakat untuk terjadi
berkumpul dengan masyarakat yang lain, sehingga tidak terjadi transmisi komunitas ataupun penyebaran infeksi virus corona dalam suatu komunitas tersebut. Juga pemerintah wajib melakukan karantina secara teratur atau secara ketat kepada warga masyarakat yang baru saja melakukan perjalanan ataupun kepada warga masyarakat yang sekiranya terdapat tanda dan gejala penyebaran COVID-19. Ada zona merah juga. Biasanya pemerintah telah menyediakan fasilitas kesehatan secara terpisah bagi masyarakat yang ingin berobat untuk penyakit umum lainnya, dan juga kepada masyarakat yang memang terinfeksi virus corona. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kenali daerahmu di zona warna apa dan dilakukan protokol kesehatannya. Jaga kesehatan.